Besti, lagi ngapain ya ini? Ada yang tahu? Yups, kita cek fakta garam beriodium. Biar makin paham gimana terbentuknya garam, belajar sama ahlinya langsung nih. Ada Pak Heri yang berprofesi sebagai petani garam. Proses membuat garam dari air laut sebenarnya susah-susah gampang, Besti. Walaupun bahannya cuma air laut, tapi persiapannya butuh waktu yang lama tuh. Mulai dari menggarap lahan hingga memastikan lahan datar dan kedap air, atau biasa disebut dengan proses slender. Slender dilakukan dengan alat yang mirip dengan roller cut raksasa nih, Besti. Caranya gerakan alat maju mundur dan perlahan-lahan dari mulai ujung lahan ke ujung lahan satunya. Besti, ini akibat keamatiran saya ya. Nah, jadi kita kalau misalnya pakai slender itu nggak boleh sampai ujung sini karena daerah sini tuh tanahnya sangat-sangat lembek dan dia lumayan berat gitu. Jadi bikin geroak. Ini mah kerja 2 kali dong. Jika proses slender nggak maksimal, air laut bakal cepat terserap ke dalam tanah dan kemungkinan gagal. Jangan sampai terjadi ya, Besti. Besti, saya salah tadi kan saya gini kalau narik, ternyata yang benar di bawah. Jadi kata bapaknya kayak narik tambang gitu supaya nggak terlalu. Nah, langsung dikatasin ya Pak gini Pak, jadi nggak terlalu berat. Wah, nah dorongnya baru ya Pak, gini. Ada 2 tipe media pengolahan garam, media tanah atau menggunakan media terpal plastik kayak gini, Besti. Bedanya sih pada waktu panen, dengan media plastik panen lebih cepat loh, biasanya kurang dari 1 minggu. Kalau lahan udah siap, kita mulai mengisi air laut ke masing-masing lahan. Ada 2 cara nih, Besti, cara otomatis menggunakan kincir angin dan cara manual menggunakan alat yang disebut go bagan. Musuh utama gagal panen adalah hujan serta air laut pasang. Kalau cuaca mendukung alias panas terik, dalam 2 atau 3 hari aja sih garam siap dipanen, Besti. Untuk menentukan waktu panen yang sesuai, petani garam akan menggunakan alat ini. Yups, namanya hydrometer salinity, alat yang melihat kadar air dalam garam. Jika angkanya sudah menunjukkan 23-25, tandanya sudah siap panen tuh. Kalau misalkan udah dipanen, mau panen lagi, masukinnya air ukuran 20. Nanti garam ini nggak hancur, langsung jadi, bisa panen lagi. Paling jaraknya 2 hari lah panen, setelah panen 2 hari panen lagi. Oh, gitu. Kalau misalkan habis panen, masukinnya air ukuran 20. Ya, langsung panen lagi. Iya, langsung jadi. Tapi kalau misalkan habis panen, masukin 5. masukannya 5, ya setengah bulan nggak jadi. Pengecekan harus dilakukan setiap hari ya, Besti, apalagi jika dalam 2 hari udah nggak hujan. Besti, sebenarnya nih kalau mau membedakan secara kasat mata aja tidak pakai alat, itu sebenarnya bisa dilihat antara air yang tua dan yang muda. Bedanya itu adalah kalau yang tua itu sudah terlihat kristal-kristal mau jadi garamnya gitu loh. Jadi kalau pantul matahari itu ada kelap-kelipnya, sedangkan yang muda itu masih banyak lumut. Kalau udah jadi, garam akan terlihat kayak gini, Besti. Tuh, banyak ya. Garam-garam yang baru dipanen belum mengandung yodium ya, Besti. Proses yodium akan ditambahkan saat proses produksi di pabrik. Untuk pembuktian, kita coba teteskan cairan iodin ini. Cairan ini akan berubah warna menjadi ungu kalau si garam mengandung yodium. Tuh, gak ada perubahan kan, Besti? Banyak yang nanya, sebenarnya yodium itu kalau belum ditambahkan kepada garam, kita bisa nggak sih cobain garamnya? Ya bisa aja, Besti, dan pastinya aman untuk dimakan. Hanya saja pasti garam dengan yodium itu pasti lebih baik untuk dikonsumsi karena lebih bermanfaat. Tapi kalau mau dicobain, sama-sama aja, asin. Hasil panen setelah ditimbang berkisar 40 kg dengan harga per kilonya Rp5.000, Besti.
Oh iya Besti, wilayah Panganan Cirebon adalah pusat penghasil garam loh. Per tahunnya Cirebon mampu memproduksi garam hingga 435,4 ribu ton. OMG. Ternyata selain terkenal sebagai penghasil terasi, Cirebon jadi pusat penghasil garam juga ya. Widih. Lanjut Besti, dari tambak garam kita ke proses produksinya kuy. Di sini garam akan dikemas serta ditambahkan yodium sebelum dijual. Dari kristal kasar, garam digiling dulu tuh. Pada proses inilah penambahan yodium dilakukan. Saat ditambahkan pada garam, yodium dalam kondisi cair Besti. Tapi buat yang belum tahu, bentuk aslinya sebelum dicairkan adalah serbuk kayak gini Besti. Besti, tadi kan udah lihat ya proses untuk mencampurkan yodium tuh kayak gitu. Nah, coba penasaran nggak sih butuh berapa banyak yodiumnya? Jadi untuk 1000 kilo atau 1 ton itu butuh segini nih, atau sekitar 90 gram. Kalau nggak kebayang 1000 ton tuh kayak gimana? Nih, bayangin belakang saya ada karung-karung ini, kira-kira 20 karung inilah. Banyak ya. For your info Besti, garam yang bermanfaat bagi kesehatan adalah garam beriodium. Yodium adalah unsur senyawa anionik esensial yang ditemukan pada tanah dan air laut. Yodium bekerja baik dengan garam karena sama-sama memiliki kandungan mineral air laut. Manfaat yodium sebagai tambahan nutrisi pada makanan sangat penting Besti. Mulai dari menjaga metabolisme tubuh hingga mempengaruhi kinerja kelenjar tiroid yang mengurangi risiko penyakit gondok. Proses mencetak Besti. Kebetulan yang sedang proses adalah pencetakan garam bata. Bahan baku garam bata dan garam halus berbeda ya Besti. Garam bata memakai garam yang lebih basah dengan ciri terasa lengket ketika dipegang. Sedangkan garam halus memakai garam dengan kadar air lebih sedikit, jadi terasa kering ketika dipegang. Karena teksturnya yang cukup basah, garam bata dicetak pada cetakan khusus kayak gini, lalu dipadatkan. Kadar air yang tinggi memudahkan proses pemadatan ini Besti. Kalau udah padat, siapkan loyang, ketuk-ketuk cetakan, lalu garam siap di oven. Pengovenan garam berfungsi untuk memadatkan garam dan mengurangi kadar airnya. Sekali pemanggang dalam oven ini bisa lebih dari 20 loyang loh Besti. Wow! Bapak nyangkut, Pak! Tolong! Besti, this is not a joke ya, Besti ya. Ini tuh panas banget. Jadi tuh lihat apinya kayak begitu tuh. Dan saya didapat yang paling bawah. Jadi mau masukinnya susah. Takut. Sebenarnya takut tumpah sih. Dah, ini diapain Pak? Tutup. Pengovenan adalah kunci untuk menghasilkan garam bata yang berkualitas Besti. Nggak boleh terlalu gosong atau terlalu lama ya, supaya kadar yodium nggak berkurang jauh. Kadar yodium yang sesuai menurut SNI ada pada angka 30–80 ppm. Nah, untuk tahu kadar yodiumnya kita lakukan cek sederhana ya Besti. Bareng Bu Christine selaku pemilik pabrik garam. Bu Christine bertugas melakukan quality control Besti. Jadi pemeriksaan kadar yodium pada garam adalah agenda wajib sehari-hari. Alat yang dibutuhkan adalah timbangan, 25 gram garam kemasan, 125 ml air, larutan standar, reagen A, reagen B, cairan iodine, squid, serta gelas ukur. Udah komplit nih Besti. Sebelum garam ditimbang, ada tes sederhana dengan meneteskan cairan iodin. Kalau berwarna ungu gelap, maka memungkinkan besar kandungan yodiumnya tinggi. Selanjutnya, garam yang sudah sesuai ukuran dilarutkan dalam air. Tambahkan 3 tetes reagen A, lalu kocok merata deh. Gak ketinggalan 3 tetes reagen B, sampai warna cairan berubah jadi ungu kebiruan Besti. Perlahan masukkan cairan standar sedikit demi sedikit hingga cairan kembali ke berwarna bening. Hasil ppm adalah jumlah larutan standar yang terpakai dikalikan faktor pengali senilai 7,27. Jadi tadi itu ini apa cairan ini tuh apa larutan standarnya.
saya pakai tadi 10. Terus sisanya 4,4. Jadi yang terpakai untuk kembali bening, airnya bening lagi itu 5,6. 5,6. Nah, setelah dites ternyata hasil ppm-nya 40,7. Nah, ini tuh kenapa harus dites, Bu? Setiap hari. Ya, supaya kita tahu kadar yodiumnya. Karena kan standar SNI harus ada yodiumnya. Wah, ternyata harus teliti ya Besti untuk bisa menghasilkan garam berkualitas dan bisa dikonsumsi masyarakat Indonesia. Oke. Besti, akhirnya belajar soal garamnya selesai juga. Dari mulai gimana sih tuh garam sebelum jadi kristal sampai akhirnya jadi garam yang seperti ini. Dan kita belajar juga soal yodium yang baik dan benar sesuai standar SNI itu kayak gimana. Oke deh, cek fakta sampai di sini dulu. Saya udah capek dan sampai jumpa di cek fakta berikutnya. Dah Besti.